Bab 1656. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Lu Wang dan pengurus Liao berencana bagaimana membagi pasukan kecil Lu Chen dan membiarkan Lu Chen pergi berperang sendirian, tetapi mereka saat ini khawatir tidak dapat menemukan alasan yang tepat. Tanpa diduga, Lian Jia membawa kabar bahwa Lu Chen telah membuat kesepakatan dengan Fanatical Legion. Aku sangat ingin tertidur, jadi Lu Chen akan mengirimiku bantal secara otomatis. Komandan, menurutku permintaan Lu Chen terlalu berlebihan. Jika dia diberi waktu 3 bulan, bagaimana dia bisa menjelaskan kepada begitu banyak prajurit di kota? Petarung lain tidak ingin sering bertarung, mereka juga ingin melatih waktu dan membuat kemajuan. Saya tidak ingin datang ke sini untuk meminta instruksi, tetapi Raja Ling maju untuk menjamin bahwa saya tidak akan membiarkan Raja Ling merasa malu. Lian Jia berkata tanpa daya. Dia datang ke sini karena dia harus gigit jari dan memberikan penjelasan kepada Raja Ling, dan dia tidak berharap Lu Wang setuju. Jangan khawatir tentang petarung lain, bisakah mereka membandingkannya dengan Lu Chen? Pasukan kecil Lu Chen memiliki 5.000 orang, dan semuanya memiliki keterampilan luar biasa. Jika mereka dapat memperbaiki tulang dalam waktu 3 bulan dan meningkatkan kekuatan tempur mereka, itu akan menjadi hal yang baik bagi kota Fenghuo. Bagaimanapun juga, semua raja sejati menjaga kekuatan mereka. Semakin sedikit orang suci yang datang ke kota Fenghuo untuk berperang dengan perintah wajib militer. Pasukan kita semakin ketat, dan kita semakin tidak berdaya menghadapi pasukan musuh. Petik 2. Jadi, kota Fenghuo sangat membutuhkan sekelompok orang suci yang kuat, meskipun mereka hanya orang suci bertato tulang. Lu Wang melambaikan tangannya, dan berkata dengan lembut, begitu, Raja Ling menjamin pasukan kecil Lu Chen, dan dia masih setuju. Lian Jia tercengang, bertanya-tanya apakah dia salah dengar, dan bahkan lebih bertanya-tanya apakah matahari terbit dari barat. Bagaimana Lu Wang bisa setuju? Apakah Lu Wang salah meminum obat? Jangan bingung, pergi dan beritahu Lu Chen, aku menyetujui permintaannya. Dalam 3 bulan, pasukan kecilnya tidak perlu berperang. Lu Wang terdiam, lalu berkata, namun, kamu tetap harus memberitahunya konsekuensinya. Jika rakyatnya tidak bisa mendapatkan semua tato dalam waktu 3 bulan, maka dia menipu atasannya untuk menghindari perang dengan hukum militer. Lian Jia terkejut, dan menganggapnya buruk, Lu Chen bermain terlalu banyak sekarang. Dalam waktu 3 bulan, bagaimana pasukan kecil yang terdiri dari 5.000 orang bisa memiliki semua tato tulang? Setelah 3 bulan, bukankah Lu Chen akan mati? Hukuman berat menurut hukum militer yang menurut Lu Wang adalah eksekusi. Ngomong-ngomong, 3 bulan ini adalah untuk pasukannya, bukan untuk dia. Lu Wang mengambil pena, menulis surat persetujuan, dan berkata, jika terjadi perang di kota Fenghuo, pasukannya tidak perlu berperang, tetapi dia harus berperang, jika tidak maka akan ditangani menurut hukum militer. Petik 2. Ya, saya akan menyampaikan semua perkataan Panglima tertinggi kepada Lu Chen. Kamu bisa pergi sekarang. Setelah mengirim Lian Jia pergi, Lu Wang dan Liao Butler menunjukkan senyuman gembira dan bahagia. Lu Chen berinisiatif datang ke rumahnya untuk mati. Memang benar dia masih bisa hidup jika dia melakukan kejahatan, tapi dia tidak bisa hidup jika dia sendiri yang melakukan kejahatan. Semua orang di sekitar Lu Chen pergi berlatih, dan Lu Chen pergi ke medan perang sendirian, jadi mudah untuk menghitungnya. Bahkan jika Lu Chen selamat secara kebetulan di medan perang, dia akan mati setelah 3 bulan. Sebab, dalam waktu 3 bulan, mustahil pasukan kecil yang terdiri dari 5.000 orang bisa memasuki Bon Tatu Sein. Hampir 3 tahun, di Camp Akademi Tianhuang, Lian Jia menyerahkan surat persetujuan Lu Wang kepada Lu Chen, dan pergi dengan wajah sedih. Lu Chen keluar untuk melihat-lihat, tetapi Lu Wang sebenarnya setuju. 3 bulan kemudian, dia berani memimpin legiun fanatik keluar kota, mengamuk, dan menganggap jutaan pasukan musuh bukan apa-apa. Setelah 5.000 legioner membaca surat persetujuan Lu Wang, mereka terdiam. Setiap orang telah mencapai tingkat bijak, jadi mereka tentu tahu betapa sulitnya memperbaiki tato tulang. Bahkan jika ada pil bijak 9 pola untuk makanan, yang secara paksa mengalir dari kekuatan karakter ke tulang tato, adalah mungkin bagi orang-orang dengan talenta tinggi untuk melakukannya. Tapi bagi yang tidak begitu berbakat, paling cepat setengah tahun kan. 3 bulan, alangkah baiknya jika kekuatan karakter dalam tubuh dapat dipupuk dengan sempurna.
Menurut isi perjanjian Luwang, setelah 3 bulan, semua orang di Legiun Fanatik tidak dapat memperbaiki tulangnya, dan Lu Chen akan ditangani oleh hukum militer. Oleh karena itu semua orang merasa berat, bagaimana bisa bahagia? Zuo Sue menghentakkan kakinya dengan cemas, mengaku sedang berbicara dengan Lu Wang tentang apakah akan membatalkan perjanjian, tetapi dihentikan oleh Lu Chen. Hei, aku tidak berhutang uang padamu, kan? Jangan memasang wajah pahit, oke. Selama 3 bulan, kamu tidak perlu pergi ke medan perang. Ini adalah kebahagiaan yang luar biasa. Kamu bisa mengabdikan dirimu untuk berkultivasi, dan dalam waktu yang ditentukan, berikan aku tato tulang. Pada saat itu, kekuatan tempurmu akan mencapai level lain, dan aku bisa memimpinmu bertarung di negeri yang kacau dan menyapu semuanya. Lu Chen mengamati kerumunan dan berkata dengan sangat mudah. Saudara laki-laki, bukannya aku pengecut, tapi 3 bulan. Fei Long mengerutkan kening, tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia disela oleh Lu Chen, 3 bulan agak ketat, tapi aku percaya padamu, kalian semua berlatih teknik pelatihan darah binatang, tubuh fisik tirani, dan Raja Binatang Buas dengan berkah esensi dan darah, ia dapat menahan kekuatan obat yang lebih besar, dan harus menerobos dalam waktu yang ditentukan. Bagaimanapun, Lu Chen mengeluarkan beberapa barel pil dan berkata kepada Quan Sheng, ada lebih dari 50.000 pil Sein di sini. Anda dapat membaginya dengan semua orang terlebih dahulu. Meskipun jumlahnya tidak banyak, tetapi untuk saat ini, gunakanlah untuk saat ini. Setiap orang minum 1 pil sehari. Bisa minum selama 10 hari. Bos, setelah kita menjadi orang suci, tubuh kita dapat menahan kekuatan pengobatan yang lebih besar. Bahkan jika itu adalah pil Jiwen Sein, kita masih dapat mengkonsumsi selusin atau bahkan puluhan pil dalam sehari. Quan Sheng menggaruk kepalanya, dan berkata dengan malu-malu, saya khawatir 50.000 pil ini tidak cukup untuk kita minum dalam 1 hari. Bagaimana kita bisa minum selama 10 hari? Buka saja dan lihat dulu, kata Lu Shen. Ketika Quan Sheng membuka tutup ember, dia tercengang saat melihat cahaya cemerlang di dalamnya, dan setiap sein pil memiliki pola yang indah di atasnya. Sial, ini. Sein pil dengan pola warna-warni. Fat Long melihat lebih dekat, dan hampir terpana di tempat, bahkan tergagap, lagi pula, pola warna-warninya tidak hanya 1, tapi 3. Ini luar biasa, sebuah sein pil dengan pola warna-warni bisa bernilai 10.000 sein pils dengan 9 pola, dan 3 sein pils dengan pola warna-warni setara dengan. Quan Sheng kembali sadar, tetapi dia tidak selesai berbicara, karena kekuatannya pil Sansuan Sein yang diberikan oleh Lu Chen terlalu mengejutkan. Di benua tengah, peringkat pil sudah sangat tinggi, tetapi yang utama adalah pil suci 7 pola, bahkan pil suci 9 pola relatif jarang, dan pil suci Xuanwen bahkan lebih langka lagi. Tetapi saya tidak menyangka bahwa suntikan Lu Chen adalah Sansuan Sein pil, dan dia mengembalikan lebih dari 50.000 keping, yang sungguh menakutkan. Sansuan Sein pil dan Jiwen Sein pil sama sekali tidak berada pada level yang sama. Potensi dan efek obatnya sangat kuat, dan 1 pil sehari sudah cukup. Sial, Sein pil dengan pola warna-warni, konon bahan yang dibutuhkan untuk benda ini tidak tersedia di benua Yuanwu, jadi kamu, Lu Chen, punya kemampuan untuk membuatnya. Di antara penonton, Zuo Sue adalah orang yang paling terkejut. Zuo Sue mengenal Xuan Wen dan lebih baik daripada Quan Sheng, dan itu karena semakin dia tahu, semakin dia terkejut. Lu Chen mengambil 100 Sansuan Sein Pills dan menyerahkannya kepada Zuo Sue yang tertegun, Din, ini bagianmu juga. Gunakan lusinan ini dulu, dan akan ada lebih banyak lagi di masa depan, dan kamu bisa menjadi makananmu saat itu, makan. Sansuan Sein Pill, terlepas dari potensi dan efeknya, berkali-kali lipat dari Jiwen Sein Pill, dan juga sangat bermanfaat bagi dekan. Zuo Sue melihat Sansuan Sein Pill di tangannya, keduanya terkejut dan gembira. 3 bulan kemudian, semua orang di Legiun Fanatik telah memperbaiki tato tulang, dan dekan telah menjadi raja sejati. Lu Chen tersenyum. Sansuan Sein Pill, selama persediaannya mencukupi, itu dapat membantu dekan melangkah menjadi raja sejati setengah langkah. Zuo Sue mengangguk, tetapi kemudian menghela nafas, tetapi jika Anda ingin menjadi raja sejati sesegera mungkin, Sein Pills berkualitas tinggi saja tidak cukup. Anda harus memiliki True King Pills untuk membantu Anda, dan semakin tinggi kualitasnya, semakin baik. Din, jangan terlalu banyak berpikir. Jika kamu terlalu banyak berpikir, kamu akan merusak pikiranmu.
Lu Chen tertawa, lalu berkata, dengan kemampuan alkimia saya saat ini, Sansuan Sein Pil adalah batas atas, dan saya tidak dapat menyempurnakan Sein Pil berkualitas tinggi, apalagi pil True King yang berperingkat lebih tinggi. Saya tahu ini, pil Raja Sejati harus disempurnakan oleh Kaisar Pil. Kamu bukan Kaisar Ramuan, jadi tentu saja tidak ada yang dapat kamu lakukan. Zuo Sue berkata, bahkan jika aku adalah Kaisar Ramuan, itu tidak ada gunanya. Pil Raja Sejati membutuhkan pil binatang tingkat 12 sebagai panduan pil. Adapun pil binatang tingkat 12, Lu Chen terkekeh, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Pil binatang tingkat 12 adalah pil Raja Binatang. Jangan pernah memikirkannya, jangan bilang itu tidak dijual di luar. Ini mungkin bahkan tidak tersedia di Dansu. Itu hampir ada di tangan Danzong, dan dilarang menjualnya di luar. Zuo Sue berhenti, lalu berkata, selain itu adalah pil dari Beastmaster, kamu harus membunuh Beastmaster untuk mendapatkannya, yang memiliki kemampuan untuk membunuh Beastmaster. Bahkan raja yang sebenarnya tidak akan berani melakukan hal seperti itu sangat berbahaya. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana Danzong mendapatkan pil Raja Binatang itu. Petik 2. Dan kontinen tidak menjual Beastmaster Pellet, tapi ada True King Pellet yang dijual, tapi kebanyakan dari mereka adalah yang bermutu rendah, dan yang bermutu tinggi jarang ditemukan. Saya lihat kualitasnya terlalu rendah, jadi saya tidak repot-repot membelinya. Menurutku itu tidak terlalu berguna. Kata Lu Chen, pelet Raja Sejati peringkat atas lebih baik, pelet Raja Sejati peringkat menengah tidak terlalu efektif, dan pelet Raja Sejati peringkat rendah adalah sampah. Zuo Sue menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun demikian, pil True King itu sangat mahal. Saya tidak mampu membelinya di Akademi Tianhuang jika harganya di atas kelas menengah. Efek dari pil True King tingkat rendah terlalu buruk. Petik 2. Bagi saya, True King Pellet tanpa pola warna-warni adalah sampah. Lebih baik tidak menggunakannya. Saya percaya bahwa Dekan akan menjadi Raja Sejati dengan usahanya sendiri. Lu Chen tersenyum. Dekan sangat berbakat, dan itu perlu untuk menjadi Raja Sejati. Tetapi saya tidak tahu apakah itu harus menunggu sampai tahun monyet. Zuo Sue mengangkat bahu. Din, mari kita melangkah ke setengah langkah Raja Sejati dulu. Ini lebih mendesak sekarang. Petik 2. Mozu Yantuo dipenggal, Mozu pasti marah, dan mungkin saja kirim 2 Raja Sejati setengah langkah lagi untuk menekan formasi. Ada terlalu sedikit Raja Sejati setengah langkah di kota Fenghuo, dan ada kebutuhan mendesak untuk lebih banyak Raja setengah langkah sejati untuk duduk di kota. Kata Lu Shen, terlepas dari klan kita atau klan musuh, semua Raja Sejati setengah langkah berkultivasi dengan putus asa, berharap untuk menerobos sesegera mungkin dan menjadi Raja Sejati yang sejati. Siapa yang ingin datang ke Chaos Battlefield untuk bertarung di alam kritis tanpa berkultivasi dengan baik? Zuo Sue menghela nafas, menyimpan ramuan itu, dan pergi. Setelah itu, Lu Chen memberi Lingua dan Sangguan Jin serta anggota inti lainnya, masing-masing 100 pil Sansuan Sein, dan membiarkan Quan Sheng berbagi sisanya. Semua prajurit Legiun diberikan 10 Sansuan Sein Pills, dan mereka semua sangat senang, dan mereka kembali ke tenda mereka untuk berlatih. Lu Chen, saya tidak mengharapkan pil bijak berkualitas tinggi. Saya pikir itu bisa memperbaiki tulang giok. Petik 2. Sangguan ingin mengatakan, mengolah tulang giok 10 kali lebih sulit daripada memperbaiki tulang yang bertato. Jika kamu ingin memperbaiki tulang giok dalam waktu 3 bulan, kamu harus tidur. Lu Chen tersenyum. Oke, sampai jumpa 3 bulan lagi. Jika saya berhasil memperbaiki tulang giok, saya akan menantang Anda sesegera mungkin. Sangguan Jin penuh percaya diri, dan menggandakan kesombongannya. Saya akan dengan senang hati menerima tantangan Anda. Lu mengangguk dengan berat. Jika Sangguan Jin benar-benar memperbaiki tulang giok, dia akan menjadi orang bijak tulang giok pertama di Legiun Zelot, yang merupakan hal yang hebat. Dalam waktu 3 bulan, saya juga bisa memperbaiki tulang giok, dan kemudian gadis ini akan menembak Lu Chen sesegera mungkin. Lingyan tampaknya dipengaruhi oleh Sangguan Jin, dan dia begitu percaya diri sehingga dia mulai mengabaikan Lu Chen. Oke, tapi jika kamu tidak bisa mendekatiku, aku akan mengebiri kamu. Lu Chen tersenyum. Sial, kamu kasar sekali, aku tidak peduli padamu lagi. Lingyan sangat marah, langsung meludahi Lu Chen, lalu melarikan diri. Lu Chen mengirim semua saudara inti kembali berlatih, kecuali Fei Long.
Ada 10.000 pil binatang tingkat ke-11 di sini. Kamu bisa memberikannya ke alat tempar raja. Senjata saudara-saudara juga harus ditingkatkan. Lu Chen menyerahkan cincin luar angkasa kepada Fei Long dan memesan. Ya Tuhan, 10.000 pil binatang tingkat ke-11, senjata raja seluruh legiun. Naga gemuk buru-buru membuka cincin luar angkasa dan melihatnya, wajah gemuknya menunjukkan kegembiraan dan keserakahan. Kebetulan pot rajaku kehabisan stok, dan aku bisa melemparkan 1.000 atau ratusan senjata raja cadangan untuk itu, jadi saya tidak akan takut tidak memiliki cukup pot untuk pertempuran di masa depan, hilang. Simpan saja, pil binatang tingkat ke-11 ini sulit didapat, jika kamu menggunakannya sekaligus, aku tidak tahu di mana mendapatkannya lagi. Lu Chen memperingatkan, saudaraku, jangan khawatir, aku hanya bicara. Saya tidak tahu betapa berharganya pil binatang tingkat ke-11 itu. Saya secara alami akan menggunakannya dengan bijak, dan saya pasti tidak akan menyia-nyiakannya sesuka hati. Kata Fei Long, di antara kumpulan pil binatang tingkat ke-11 ini, ratusan di antaranya adalah pil raja setengah binatang. Sayangnya, pil raja setengah binatang tidak dapat memurnikan pil raja yang sebenarnya, tetapi pil tersebut dapat menggunakan senjata raja tingkat atas. Lagi pula, kamu bisa mengetahuinya, jumlahnya tidak banyak. Kata Lu Chen, bukankah ini mudah dilakukan? Berikan prioritas untuk melemparkan senjata raja tingkat atas untuk saudara dan saudari inti kita. Petik 2. Pot raja teratasku, cambuk raja tertinggi Linghua, busur raja tertinggi Lingyan, palu perang tertinggi Ruhua, tombak tertinggi Quan Sheng, Del. Petik 2. Juga, Sangguan Jin dan 10 pelayan sama-sama menggunakan pedang, dan aku ingin menempa 12 pedang raja tingkat atas. Meskipun Putri Mingyue tidak ada di sini, aku masih harus meninggalkannya pedang raja tingkat atas. Petik 2. Haha, kita semua telah berubah menjadi senjata tingkat atas, dan kita tidak akan menderita kerugian apapun dalam melawan musuh. Jika kualitas senjata musuh tidak tinggi, tunggu saja sampai dihancurkan berkeping-keping oleh senjata andalan kita. Fei Long berkata dengan semangat, sial, kamu menghitung semua orang, kecuali aku. Lu Chen menatap Fei Long dengan wajah pucat. Oh, aku lupa pedang teratas kakakku. Kamu berikan aku 10. Kamu ingin begitu banyak telur kering. Mundur, negeri kekacauan, kota Wufang. Ini adalah satu-satunya tempat berkumpulnya ras monster, ras iblis, ras binatang buas, ras dunia bawah, dan ras hantu di tanah kekacauan, dan juga merupakan tempat tinggal bersama dari 5 ras. Di aula pertempuran, orang-orang kuat berkumpul, dan Hei Luo diadili. Yan Tuo dipenggal, 5 klan terkejut, klan iblis sangat marah, dan mereka dimintai pertanggungjawaban. Siapa yang bertanggung jawab untuk ini? Tentu saja, Hei Luo lah yang berencana membunuh Lu Chen. Kecerdasan Hei Luo yang tidak akurat dan penilaian yang tidak memadai menyebabkan kematian Yan Tuo dalam pertempuran. Yan Tuo adalah panglima tertinggi pasukan iblis, dan juga kekuatan tempur iblis terkuat di negeri kekacauan. Kejatuhannya merupakan kerugian yang tak tertahankan bagi para iblis. Para iblis bersumpah untuk membalas dendam, dan hal pertama yang mereka lakukan adalah melampiaskan amarah mereka pada Hei Luo, menuntut agar Hei Luo dihukum. Hei Luo adalah kaisar Miao dari klan kita, siapapun yang berani menyentuhnya, jangan salahkan aku karena memalingkan wajahku dan menyangkalnya. Raja sejati setengah langkah dari klan orc tidak sopan, dan dia tidak ragu-ragu untuk memalingkan wajahnya dan melindungi Hei Luo. Rencana buruk Hei Luo menyebabkan kematian Tuan Yan Tuo dalam pertempuran. Jika Hei Luo tidak memberikan penjelasan kepada iblisku tidak akan pernah menyerah. Kata seorang bijak tulang giok dari ras iblis dengan marah. Tidak masalah, apapun yang kalian iblis sukai, para orku akan menemanimu sampai akhir, yang terpenting adalah para orku akan mundur dari negeri kekacauan. Kata Raja Sejati setengah langkah ork dengan ringan. Penarikan, kalian para ork bersedia menyerahkan sumber daya tanah kekacauan, aku nama belakangmu. Orang bijak tulang giok iblis itu mencibir. Kalau begitu kamu dapat mengetahui nama keluargaku. Aku akan memerintahkan pasukan binatang buas untuk mundur dari kota Wufang sekarang. Kami tidak menginginkan sumber daya dari negeri kekacauan. Mendengar ini, Raja Sejati setengah langkah dari klan ork juga marah. Sumber daya kelas atas Gunung Zhenzhou sama sekali tidak di bawah sumber daya benua tengah. Kami memiliki begitu banyak sumber daya sehingga kami tidak dapat kehabisan. Siapa peduli dengan sumber daya tanah kekacauan? Oke,
berhentilah bertengkar, umat manusia itu kuat. Kita harus bersatu untuk mengalahkan umat manusia, jika ada perselisihan internal, semuanya akan berakhir. Pada saat ini, Raja Sejati setengah langkah terkuat dari klan monster angkat bicara, dan harus keluar untuk menengahi konflik antara klan iblis dan klan binatang. Yantuo bertarung dengan gagah berani, ini jelas bagi semua orang, tidak ada seorang pun bertanggung jawab atas kematiannya di medan perang. Yang harus kita lakukan adalah membalaskan dendamnya, membunuh Lu Chen, dan wajah kuda berkepala banteng di bawah Lu Chen, untuk menghibur roh Yantuo di surga. Petik 2. Raja ras monster setengah langkah terkuat adalah komandan tertinggi kota Wufang, yang memimpin 4 ras untuk bertarung melawan umat manusia. Sebelumnya, dia hanya memimpin 3 klan. Ras hantu dan ras Ming selalu bertarung satu sama lain, dan mereka selalu menghindari pertarungan dengan ras manusia, dan tidak pernah mengirim pasukan dalam jumlah besar ke negeri kekacauan. Namun beberapa waktu lalu, klan Ming tiba-tiba mengirimkan pasukan untuk bergabung dalam pertempuran, yang meningkatkan kekuatan kota Wufang secara signifikan. Dia melihat harapan kemenangan, jadi dia memimpin pasukan 4 klan untuk menyerang kota Fenghuo. Adapun hantu, dia sama sekali tidak ingin menyebut ras sialan ini. Sebab, klan hantu hanya memiliki pasukan kecil yang ditempatkan di kota Wufang, hanya untuk meraup keuntungan, namun menolak ikut berperang. Jika klan hantu mengirim pasukan untuk datang, dan 5 klan bergabung, kota Fenghuo pasti sudah lama musnah. Pada saat itu, Hei Luo mengorganisir orang-orang kuat dan berencana untuk menghancurkan Lu Chen, dan dia mendukungnya. Karena Lu Chen juga merupakan musuh klan iblis, dan dia juga diorganisir oleh guru iblis. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa rencana pembunuhan yang sangat mudah itu akan digagalkan oleh anak buah Lu Chen dengan sepasang wajah berkepala banteng dan berwajah kuda. Entah dari mana asal wajah kuda berkepala banteng ini. Dengan level serendah itu, mereka benar-benar bergabung untuk membunuh Yantuo, sungguh hantu. Tuan Yantuo sedang menahan Lianjia umat manusia di bagian tembok kota. Jika dia tidak dihasut oleh Hei Luo, bagaimana dia bisa pergi ke bagian lain tembok kota untuk membunuh Lu Chen, dan akhirnya jatuh ke dalam tangan wajah kuda berkepala banteng. Tapi orang suci tulang giok dari ras iblis menolak untuk menyerah, dan berkata, wajah kuda berkepala banteng itu memiliki kekuatan untuk memotong setengah langkah dari Raja Sejati. Mengapa Hei Luo tidak mengatakannya sebelumnya? Jika Tuan Yantuo tahu bahwa kombinasi aneh itu sangat kuat, dia akan mengambil tindakan pencegahan, dan tidak akan mudah untuk jatuh. Yantuo dan Lu Chen memiliki perseteruan mematikan. Dia tahu bahwa Lu Chen muncul di medan perang, jadi dia pasti akan datang untuk membalas dendam. Aku tidak perlu menyemangati dia. Wajah kuda berkepala banteng itu adalah bawahan Lu Chen. Aku belum pernah bertarung melawan mereka sebelumnya, dan aku tidak tahu seberapa kuat mereka. Biasanya, alam kekuatan dan kekuatan orang bijak tidak sekuat itu. Siapa yang akan memperhatikan wajah kuda berkepala banteng? Di negeri kekacauan, saya hanya tahu bahwa kekuatan tempur Lu Chen tidak normal. Siapa yang tahu bahwa pasukan Lu Chen bahkan lebih abnormal? Jika saya mengetahui hal ini sebelumnya, ketika saya mengatur operasi itu, saya pasti tidak akan memiliki 4 raja sejati setengah langkah, dan saya tidak akan pernah hidup tanpa 6. Hei Luo tidak tahan lagi, dan membuka mulutnya untuk berdebat dengan iblis. Benar, saat itu, Yantuo terjatuh, dan situasinya berubah drastis. Hei Luo dan aku hampir tidak bisa kembali, jadi kami langsung terjatuh di atasnya. Pada saat ini, Ming Li juga membuka mulutnya untuk membela Hei Luo. Jika Hei Luo tahu bahwa wajah kuda berkepala banteng memiliki kekuatan bertarung seperti itu, dia pasti tidak akan mengatur semua orang untuk naik, setidaknya dia tidak akan berani untuk pergi ke atas. Karena itu masalahnya, tidak heran kepala Hei Luo. Niat awalnya adalah untuk menghilangkan masalah besar Lu Chen, tapi dia meremehkannya. Raja Yaozu setengah langkah yang sebenarnya menjadi tidak sabar, dan sikapnya menjadi lebih keras, mencoba meredam perselisihan internal. Saya adalah panglima tertinggi kota Wufang, dan sekarang saya menyatakan bahwa kesalahan yang tidak disengaja Hei Luo tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Yantuo balas dendam 5 klan akan dibalas bersama. Namun, pasukan iblisku telah kehilangan Yantuo, dan tidak ada raja sejati setengah langkah yang mendominasi formasi. Bagaimana kita bisa terus bertarung? Orang bijak tulang giok iblis itu mengerutkan kening dan berkata tanpa daya. Jika seseorang dari Yaozu memaksa maju, Hei Luo tidak bisa dimintai pertanggungjawaban, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa.
Eselon atas klan iblis tidak akan berselisih dengan ras lain karena kematian Raja Sejati setengah langkah. Terlebih lagi, Yan Tuo mati di tangan umat manusia, bukan di tangan Hei Luo. Karena Yao Zu ingin melindungi Hei Luo, dia hanya mengajukan pertanyaan pelik ini untuk membuat Yao Zu pusing. Raja Sejati setengah langkah dari semua ras ingin berkonsentrasi pada budidaya dan menjadi Raja Sejati sesegera mungkin, dan mereka tidak mau bertarung di negeri kekacauan, termasuk ras iblis mereka. Klan iblis teratas tidak akan mengirim Raja Sejati setengah langkah lagi untuk mengambil alih karena jatuhnya Yan Tuo. Bagaimanapun, Raja Sejati setengah langkah adalah tim cadangan Raja Sejati. Apa masalahnya jika tidak ada Raja Sejati setengah langkah dalam formasi? Aku juga tidak memiliki Raja Sejati di klan Ming. Itu tidak sama dengan bertarung. Klan iblis belum berbicara, tetapi Ming Li berbicara lebih dulu, menyumbat mulut orang bijak tulang giok iblis. Di antara pasukan yang dikirim oleh Mingzu kali ini, tidak ada Raja Sejati setengah langkah yang bersedia datang, dan petinggi Mingzu juga enggan mengirimkannya. Dan Ming Li mengikutinya untuk berlatih, dan omong-omong, menjadi panglima tertinggi pasukan Ming ini. Tidak masalah, ada dua Raja Sejati setengah langkah lagi di pihak Yao Zuku, dan mereka bisa bertarung demi iblis dan Hades. Begitu klan monster itu melambaikan tangannya, dia memutuskan untuk menyelesaikan perselisihan antara klan iblis dan klan binatang, dan membunuh perselisihan internal di Buayan. Sekarang masalahnya sudah terselesaikan, mari kita terus menyerang kota Fenghuo dengan pasukan 5 klan. Kata Ming Li. Ming Li, jangan bicara omong kosong, kamu jelas merupakan pasukan dari 4 klan, bagaimana dengan pasukan dari 5 klan? Pada saat ini, perwakilan klan hantu yang selama ini duduk di pojok dan tetap diam, tiba-tiba angkat bicara. Jangan masukkan kami hantu ke sana, kami hantu tidak akan bertarung bersamamu Hades. Meski klan hantu tidak mengirimkan pasukan, mereka akan mengirimkan perwakilannya untuk berpartisipasi dalam diskusi apapun di kota Wufang. Artinya sikap klan hantu masih bersekutu dengan 4 klan lainnya, tapi itu saja. Perwakilan dari klan hantu ini tidak lain adalah transformasi hantu. Guihua bukanlah bibit hantu, bakatnya tidak tinggi, dan dia tidak memiliki pil tulang abadi yang lapuk untuk membantu budidaya, jadi wilayahnya secara alami tidak jauh lebih tinggi. Setelah keluar dari mutu, Goshua benar-benar menjadi orang suci. Dia kebetulan dikirim oleh klan hantu untuk berlatih di tanah kekacauan, dan omong-omong, dia menjadi perwakilan klan hantu di kota Wufang. Di antara pembangkit tenaga listrik dari semua ras di sini, hanya hantu yang memiliki alam terendah, dan mereka hanyalah orang suci yang berbudi luhur, yang termasuk dalam tipe orang yang berbicara enteng. Bagaimanapun, jika ras hantu tidak ikut serta dalam pertempuran melawan umat manusia, mereka tidak punya hak untuk berbicara, dan tidak perlu mengatakan apa-apa, cukup kirimkan kucing atau anjing untuk berpartisipasi. Terutama ketika Ming Li membawa pasukan untuk bergabung dalam pertempuran, klan hantu dengan sengaja menyingkirkan perwakilan asli dari orang bijak tulang giok dan menggantinya dengan hantu yang hanya berisi orang suci yang berbudi luhur, hanya untuk membuat Ming Li jijik. Sebab, saat Guihua dan Ming Li masih berada di level terhormat, keduanya bertarung sengit di medan perang dan memiliki kebencian yang besar. Goshua, kamu lobak segar jenis apa? Apakah kamu punya bagian untuk dibicarakan di sini? Ming Li menatap Guihua dengan marah. Saya adalah perwakilan dari klan hantu, jadi saya memiliki hak untuk berbicara. Khusus untuk Anda, Ming Li, saya memiliki kekuatan lebih untuk berbicara. Tak mau kalah, Goshua langsung melawan. Pokoknya itu hanya tamparan di muka, ini bukan perkelahian, aku takut apa-apa. Kota Wufang terkait dengan kepentingan tanah kekacauan, jadi pertikaian internal dilarang. Ini adalah konsensus dan peraturan dari 5 klan teratas. Meskipun klan hantu dan klan Ming berseteru, mereka bisa bertarung sampai mati di luar, tapi mereka tidak berani main-main di sini. Ras hantu dan ras manusia saling berhubungan dan diam-diam melakukan hal-hal yang merugikan aliansi kita. Mereka seharusnya sudah disingkirkan sejak lama. Kamu punya hak untuk berbicara. Ming Li berkata dengan marah. Ming Li, jangan semburkan darah, kapan klan hantu kita merusak aliansi? Anda menunjukkan buktinya dan membiarkan bos rasial lainnya melihatnya. Guihua bertanya balik, kau mengalahkanku bersama umat manusia di mutu, dan hampir memusnahkan Hadesku. Beraninya kamu mengatakan bahwa ras hantumu tidak berkolusi dengan ras manusia. Ming Li bahkan lebih marah. Sial, ketika kamu berada di mutu,
kamu memimpin orang untuk menyerangku secara diam-diam, menyebabkan kerugian besar pada klan hantuku. Jika saya tidak melawan, mengapa Anda menunggu Anda untuk membunuh kami? Guihua tidak terbiasa dengan Mingli, dan segera membalas, adapun mengapa umat manusia mengalahkan Anda sendiri yang mengetahuinya, itu bukan urusan saya. Saya mendengar bahwa Anda juga secara diam-diam menyerang umat manusia. Jika umat manusia tidak menyerang Anda akan menjadi hantu. Jangan menyeret umat manusia ke dalam ras hantu saya. Petik 2. Boom! Tiba-tiba terjadi ledakan di aula pertempuran, dan pecahan beterbangan. Ternyata, mendengar suara Guihua dan Mingli, para Yaozu tidak tahan lagi, dan menamparkan meja besi hitam berlian di depannya. Keluhan dan keluhan antara klan Ming dan klan hantu tidak jelas sama sekali, dan kebencian mereka tidak dapat diselesaikan. Klan Yao harus menyiapkan rencana selanjutnya, jadi dia tidak ingin mendengar apa yang mereka katakan. Keduanya klan Ming dan klan hantu ingin satu sama lain mati, dan mereka bisa menggunakan segala jenis jurus kerusakan saat bertarung, dan klan monster sudah lama terbiasa, belum lagi hantu. Berkolusi dengan umat manusia untuk melawan Mingli, itu artinya, Mingli berkolusi dengan ras manusia untuk menyerang dunia bawah, dan ras monster terlalu malas untuk membedakan mana yang benar dan yang salah. Diam, berhenti berdebat, tutup mulut kalian semua. Jika klan hantu tidak melakukannya berpartisipasi dalam perang, mereka tidak mempunyai hak untuk berbicara. Kamu hantu telah menjadi perwakilan dari klan hantu. Tetaplah di sini dan dengarkan. Mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong? Mingli, para pemimpin tingkat tinggi dari 5 klan kita memiliki konsensus bahwa perselisihan internal tidak diperbolehkan di kota Wufang. Ini adalah aturan besinya. Yaozu berdiri dengan marah, dan memarahi, saya tidak peduli keluhan apa yang Anda miliki dengan Mingli dan Guihua, jangan mengatakan hal-hal yang tidak kondusif bagi persatuan di masa depan, jika tidak jangan salahkan saya karena memberitahu Raja Iblis, dan ayahmu tidak akan melakukannya. Itu mudah untuk dijelaskan kepada Raja Iblis. Yaozu menjadi marah, sehingga Mingli dan Guihua tidak berani berbicara. Semuanya, jatuhnya Yan Tuo telah sangat mempengaruhi moral kita. Saya menyarankan agar tentara dari semua kelompok etnis beristirahat dan menghentikan serangan mereka ke kota Fenghuo. Yaozu berpikir sejenak, dan kemudian berkata, selanjutnya, kemunculan Lu Chen di kota Fenghuo telah meningkatkan kekuatan tempur kelas atas umat manusia dan sangat merusak rencana kita. Jika Lu Chen tidak dibasmi, 4 pasukan klan mungkin tidak dapat memadamkan api suar kota. Hadesku mendukung pemberantasan Lu Chen, kata Mingli. Ada juga wanita roh, aku curiga dia adalah roh tingkat tinggi, dan dia harus dibunuh. Pahlawan juga berkata, di sana juga 2 wajah kuda berkepala banteng itu, kita harus membunuh mereka terlebih dahulu untuk membalaskan dendam Yan Tuo. Orang bijak tulang giok dari klan iblis juga berseru. Jangan khawatir, orang-orang itu akan mati, tetapi di antara kita yang tinggi peringkat kekuatan tempur akhir, Yan Tuo telah jatuh. Orang dari Yaozu memandang ke semua orang dan bertanya, meskipun Yaozuku telah mengirimkan 2 raja sejati setengah langkah lagi, itu masih belum cukup. Saya harap ketiga klan Anda akan mengirimkan lebih banyak raja sejati setengah langkah, bahkan jika setiap klan mengirimkan 1 raja sejati setengah langkah lagi. Raja sejati setengah langkah, kita memiliki peluang untuk menang. Raja sejati setengah langkah dari klan Orku ada yang harus dilakukan, jadi aku tidak bisa datang. Ketika Raja setengah langkah dari klan Ork mendengar ini, dia langsung menolak, dengan sederhana dan rapi. Hal yang sama berlaku untuk klan iblisku. Sekarang setelah Tuan Yan Tuo jatuh, klan iblisku telah menderita kerugian besar. Petinggi kita tidak akan mengirim Raja sejati setengah langkah lagi. Orang suci tulang giok dari ras iblis juga menolak. Saya tidak bisa mengirim Hades, jika saya ingin mengirimkannya, saya akan mengirimkannya sejak lama. Jika tidak, saya tidak akan menjadi komandan pasukan Hades. Mingli juga mengatakan hal yang sama. Mendengarkan penghindaran dari ketiga ras ini, alis Yaozu mengerutkan kening, dan dia berlari 10.000 kuda lumpur rumput di dalam hatinya, dan bertanya kepada leluhur orang-orang ini 10.000 kali. Raja rasmu yang setengah langkah itu berharga. Bukankah Raja sejati setengah langkah dari klan monsterku sangat berharga? Raja sejati setengah langkah Anda membuat terobosan dalam kemunduran, dan Raja sejati setengah langkah klan monster saya juga membuat terobosan dalam kemunduran. Klan monsterku masih memaksa keluar 2, tapi kamu tidak bisa menggambar 1. Jika bukan karena sumber daya dari Chaos Land,
dia tidak akan repot-repot mengatur serangan besar-besaran di kota Fenghuo. Jika tidak ada penguatan dari Raja Setengah Langkah yang sebenarnya, kekuatan tempur kelas atas kita akan lebih kecil dari umat manusia, dan memberantas Lu Chen akan menjadi omong kosong. Klan monster itu menghela nafas, dan berkata dengan marah, kamu ingin membunuh Lu Chen, kamu ingin membunuh klan roh yang kuat, kamu ingin membunuh si berkepala banteng berwajah kuda, jangan pernah memikirkannya. Konon orang dari ras lain diam dan tidak ada yang mengutarakan pandangannya. Ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka putuskan, karena mereka tahu arti dari petinggi klan mereka. Untuk menambah jumlah raja sejati, usahakan untuk tidak menyentuh raja sejati setengah langkah dari klan mereka. Oke, semua klan ingin mempertahankan kekuatan mereka, jadi mereka tidak mengirim raja sejati setengah langkah lagi, kan? Melihat keheningan orang banyak, Sang Yaozu akhirnya marah. Raja sejati setengah langkah saja tidak cukup, jadi bagaimana kita bisa melanjutkan rencana untuk membasmi Lu Chen? Menurutku, jangan balas dendam, jangan melawan kota Fenghuo, bagaimanapun, tidak ada peluang untuk menang, semua orang membubarkan diri dan pulang. Kita telah berjuang begitu lama dan kehilangan begitu banyak orang, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa kita tidak akan bertarung jika kita tidak bertarung? Ming Li adalah orang pertama yang menolak. Benar. Jarang sekali Hades mengirim pasukan dalam jumlah besar untuk ikut berperang. Sekarang kita memiliki lebih banyak pasukan daripada ras manusia. Setelah serangan yang lama, kita harus bisa merebut kota Fenghuo. Bagaimana kita bisa menyerah begitu saja? Pahlawan juga keberatan. Meskipun Tuan Yantuo telah jatuh, pasukan iblis kita masih kuat dan kita dapat terus bertarung. Orang suci tulang giok dari ras iblis juga tidak setuju. Para petinggi dari ras iblis sedang menunggu mereka untuk menjatuhkan kota Fenghuo dan mengusir ras manusia dari tanah kekacauan. Jika kamu ingin terus bertarung, tambahkan setengah langkah ke raja yang sebenarnya, jika tidak, kamu tidak akan membicarakannya. Kata Yaozu dengan ekspresi kosong di wajahnya. Klan Ming kita tidak bisa mengirimkan raja sejati setengah langkah lagi, tapi selama kamu memberiku waktu 3 bulan, aku bisa menjadi raja sejati setengah langkah. Kata Ming Li. Saya juga, Hei Luo juga mengatakan hal yang sama, setelah 3 bulan, aku pasti akan masuk ke dalam jajaran raja sejati setengah langkah. Kamu dan Ming Li, saat itu kalian berdua akan menjadi raja sejati setengah langkah, dan kita akan memiliki total 6 raja sejati setengah langkah. Awalnya hanya ada Luang dan 3 lainnya di sisi ras manusia, tapi sekarang ada lebih banyak wanita ras roh dan wajah kuda berkepala banteng, mari kita hitung mereka menjadi 5. 6 lawan 5, awalnya kita memiliki 1 orang lagi yang harus keluar untuk membunuh Lu Chen. Masalahnya adalah kepala banteng dan kuda memiliki kekuatan untuk memotong setengah langkah dari raja yang sebenarnya. Itu sangat berbahaya bagi 1 orang untuk melawan mereka. Dibutuhkan 2 orang. Pada saat itu, kita berenam akan ditahan, siapa yang akan membunuh Lu Chen. Kekuatan tempur Lu Chen terlalu kuat, dan orang bijak tulang giok biasa akan mati jika mereka naik. Dia pasti raja sejati setengah langkah. Setelah 3 bulan, selain Ming Li dan Hei Luo, adakah di antara kita yang bisa menjadi raja sejati setengah langkah? Yaozu menganalisisnya seperti ini, dan menanyakannya kembali seperti ini. Adegan hening, dan tidak ada yang berani menjawab pertanyaan ini. Karena, tidak ada yang bisa menjamin untuk menjadi raja sejati setengah langkah dalam 3 bulan. Siapa yang memiliki talenta tinggi seperti Ming Li dan Hei Luo? Jika raja sejati setengah langkah begitu mudah untuk dilibatkan, maka di antara jutaan pasukan mereka, sudah ada banyak raja sejati setengah langkah. Jika kita ingin membunuh Lu Chen 100%, kita masih membutuhkan raja sejati setengah langkah. Orang dari klan Yao melirik semua orang, dan berkata tanpa daya, jika setiap klan tidak dapat menemukan raja sejati setengah langkah untuk didukung, maka membunuh Lu Chen masih berupa omong kosong. Paling-paling, kita dapat terus menyerang kota Fenghuo. Beacon Fire City jatuh, dan umat manusia diusir dari negeri kekacauan. Bagaimanapun, membunuh Lu Chen adalah masalah raja sejati setengah langkah lainnya, dan dia tidak punya pilihan. Sebab, selama dia muncul di medan perang, dia akan ditahan oleh Luang, dan dia tidak bisa melakukan hal lain. Tepat ketika semua ras di tempat kejadian terdiam, dan di antara sekelompok pria kuat dari ras monster, suara seorang wanita tiba-tiba terdengar, selama kamu bisa membunuh Lu Chen, kurangnya raja sejati setengah langkah akan menjadi diserahkan kepadamu.
Aku akan menyelesaikannya. Semua orang mengikuti suara itu dan melihat bahwa orang yang berbicara adalah seorang gadis cantik dari suku monster, itu adalah Momei. Alam Momei tidak tinggi, dia hanyalah orang suci dengan tato tulang. Alasannya mengapa dia bisa berpartisipasi dalam pertemuan berbagai klan di kota Wufang adalah karena dia adalah putri Raja Mo, dan bahkan klan monster pun ingin memberikan wajahnya. Selain itu, dua Raja Yaozu setengah langkah yang baru dikirim oleh Istana Mo. Bisa dibayangkan betapa kuatnya raja terakhir di klan monster, bahkan raja sejati setengah langkah pun bisa menarik dua dari mereka. Nona Momei, Anda telah membawa dua raja sejati setengah langkah, dan Anda punya memberikan kontribusi yang besar, jadi tidak perlu merekrut lagi. Yaozu melihat ke arah Momei, dan tidak punya pilihan selain mengatakannya. Sebenarnya, ada sesuatu dalam kata-katanya, yaitu dia berharap Momei akan berhenti menjadi raja sejati. Dia juga egois, dia hanya ingin ras lain menghisap orang, bukan rasnya sendiri. Dia sendiri telah terjebak di tanah kekacauan, dan kehilangan banyak waktu pelatihan. Masa depannya dalam seni bela diri cukup mengkhawatirkan, dan dia tidak tahu bahwa ini akan menjadi tahun monyet untuk menjadi raja sejati. Oleh karena itu, dia tidak ingin raja sejati setengah langkah dari klannya datang dan terjebak seperti dia. Tempat hantu ini, tanah kekacauan, terutama untuk memperebutkan sumber daya dengan umat manusia, jadi tidak cocok untuk budidaya raja sejati setengah langkah. Setelah dikirim, mereka akan bertarung, dan mereka seringkali tinggal dalam waktu lama, dan mereka tidak bisa pergi begitu saja jika mereka mau. Lu Chen adalah musuh besar klan iblisku, dan dia juga yang ditunjuk oleh Raja Iblis. Selama dia bisa dibunuh, dan beberapa raja sejati setengah langkah datang, lalu ada apa? Momei berkata ringan. Setelah mendengar kata-kata Momei, Yaozu tidak berani berkata lebih banyak. Sebagai komandan tertinggi kota Wufang, dia tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, dan dia juga mengetahui beberapa rahasia di dalam Yaozu. Artinya, Lu Chen tidak tahu metode apa yang dia gunakan untuk masuk ke sarang iblis, menipu Tuan Iblis, merebut harta karun dari Sungai Iblis, dan melarikan diri dari kota Wufang dengan lancar. Pada akhirnya, Raja Iblis itu sangat marah, dan secara pribadi memerintahkan untuk mengumpulkan Lu Chen, atau menembak dan membunuhnya. Lu Chen terkutuk, tetapi sekarang adalah periode khusus, dan energi roh di berbagai tempat telah meningkat secara signifikan. Ini adalah momen kritis bagi semua raja sejati setengah langkah untuk mencapai kerajaan nyata. Tiba-tiba, begitu banyak raja sejati setengah langkah ditarik keluar, dan keuntungannya tidak sebanding dengan kerugiannya. Tetapi jika Momei bersikeras melakukan ini, dia tidak bisa membujuknya terlalu banyak, karena dia masih ingin memeluk paha Mowang. Novel Momei, jangan beritahu Raja Ma tentang kemunculan Lu Chen di kota Fenghuo. Yaozu tidak berani membujuk Momei terlalu banyak, tapi dia tetap mengirimkan suara ke Momei, memberitahunya tentang peristiwa penting. Karena Madai, putra Raja Ma, dibunuh oleh Lu Chen saat sedang mengejar dan membunuh Lu Chen di negeri kekacauan. Jika Raja Ma mengetahui bahwa Lu Chen telah muncul di kota Fenghuo, itu akan menjadi masalah besar. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada Raja Ma yang kejam dan impulsif itu. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini, aku punya ukuran sendiri. Momei menggema seperti ini. Setelah itu, klan monster mengumumkan gencatan senjata, dan pasukan dari semua klan beristirahat dengan baik, sementara Ming Li dan Hei Luo mempercepat terobosan mereka. 3 bulan kemudian, pasukan 4 klan menyerang kota Fenghuo lagi dan membunuh Lu Chen. Namun masalah ini bersifat rahasia dan tidak boleh diketahui oleh umat manusia. Jangan sampai umat manusia menggunakan waktu 3 bulan ini untuk melakukan kesalahan. Oleh karena itu, selama masa istirahat, tentara dari semua suku tidak boleh mengendurkan pinggulnya, tetapi harus mengambil keadaan hendak berperang untuk membingungkan umat manusia. Di akhir pertemuan, pembangkit tenaga listrik dari semua kelompok etnis pergi satu demi satu, dan kembali mengurus urusan mereka sendiri. Namun pembangkit tenaga listrik dari semua kelompok etnis tidak pernah membayangkan bahwa ketika mereka memutar otak untuk merahasiakan masalah ini, seseorang mengkhianati mereka. Di tengah malam, sesosok hantu melayang keluar dari garnisun klan hantu, dan diam-diam meninggalkan kota Wufang. Beacon Fire City, Kam Legiun Fanatik, Aosan sedang melakukan 3 perbaikan di tendanya, dan 2 hantu wanita cantik.